Selamat malam saudara, Shalom. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saudara semua. Dan malam hari ini kita akan menerima berkat kuasa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita akan bersama-sama membuka hati kita dan mempersiapkan diri kita untuk menerima benih firman Tuhan. Di hadirat-Mu ku bersujud. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadirat-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Diaken Hadi Susilo. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terlebih hari ini Tuhan, kami boleh bersehati, beribadah kepadamu, menaikkan pujian syukur kepadamu. Kami yakin dan percaya pujian kami boleh naik di hadirat-Mu dan kembali mendatangkan berkat bagi kami semua umat-Mu yang saat ini bergabung di dalam ibadah malam hari ini. Lebih jauh Tuhan memberkati kami yang akan menerima berkat firman Allah, memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala yang akan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami. Otoritas surgawi, hikmat yang dari Engkau ada atas hamba-Mu, sehingga saat firman diberitakan, kami semua dikuatkan, diteguhkan, bahkan ditegur ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan berkat firman Allah, kehidupan kami terus bersama-Mu, berjalan bersama-Mu. Dan kami yakin ya Tuhan, Engkau senantiasa melawat dan memberkati kami sepanjang hidup kami, apabila kami dengar-dengaran akan berkat firman Allah. Terima kasih, kami yakin, dan malam hari ini Tuhan kami persiapkan hati dan pendengaran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Kami siapkan hati kami, pendengaran kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya.
Amin. Amin. Terima kasih doanya Pak Diaken Hadi Susilo. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, shalom keluargaku semuanya. Jumpa lagi dalam anugerah Tuhan. Iya. Bahagia tiap kali saya ketemu dengan semua keluargaku. Tidak terkecuali ya. Tapi izinkan pada malam ini saya menyapa beberapa rekan sejawat dalam pelayanan. Baik ada Ibu Hegi dan keluarga di Manado ya, Tuhan memberkati. Begitu juga dengan anakku Karlia ya, Evangelis Karlia, sama dengan anak Nda Sematawayang. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dan juga Evangelis Diana Utami di Balikpapan. Karlia dari Surabaya ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dan jika hari ini bersama juga dengan Pendeta Ishak juga dan rekan-rekan sejawat saya yang lain ya, yang mungkin lepas dari perhatian saya untuk akun yang tertera. Tapi untuk semua keluargaku saya sapa, salam sehat semuanya, karena kebaikan Tuhanlah yang memungkinkan ya kita bisa masih ada waktu buat berbakti kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, berbakti kepada Tuhan, keuntungannya untuk kita bersekutu dengan firman, keuntungannya untuk kita, sama sekali Tuhan tidak mengambil keuntungan sedikit pun dia. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tetapi ketika dia mendidik, melatih kita, tadi Pak Diaken Hadi Susilo menyampaikan doanya, ya, yaitu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Nah, itu menandai bahwa kita domba Allah. Dan kalau kita dengar-dengaran, ya dia menyatakan, dia mengenal kita satu persatu, tidak terkecuali. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, itu yang baik buat setiap kita orang yang percaya. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat hal yang sangat penting, bahwa bagaimana kita bersikap sebagai seorang beriman, ya, anak Tuhan, lebih hamba Tuhan. Kita butuh suara Tuhan, itu pasti. Itu bagian dari hal yang paling penting. Jangan kira saya yang terus di dalam 1 minggu berapa kali menyampaikan firman, ya, tanpa saya sendiri mengisi tidak mungkin. Saya sangat bahagia ketika saya belajar dari banyak rekan hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya lakukan. Baik, hari ini kita memahami satu hal tentang kita itu sedang berada di dalam perhatian Tuhan secara luar biasa. Ya, satu contoh sederhana saja, kemarin ini dalam pelaksanaan pertemuan beberapa kepala negara, ya, belasan di Bali dalam melaksanakan G20, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Wah, luar biasa dalam masa persiapan yang dilakukan oleh para aparat, ya, dalam hal ini TNI, Polri, dan tentu dengan semua kekuatan elemen yang ada di negeri ini. Ya, karena yang disambut, bayangkan itu, negara-negara besar, pimpinan negara, presidennya, Perdana Menterinya, ya saudara-saudara, ada Presiden Amerika, kemudian juga dari China, ya, dan masih sejajar lagi dengan pemimpin-pemimpin negara lainnya. Maka dipersiapkan ada beberapa ratus titik, ya, CCTV, dan kemudian juga satu kamera yang bisa menjangkau di semua wilayah Bali dan sekitarnya, ya. Saya sempat mengikuti pemberitaan itu dan contoh-contohnya. Sedemikian dengan harapan semua berjalan dengan bagus, ya, dan puji Tuhan kita tentu turut bangga dan bersyukur semua penyelenggaraan KTT G20 ini berjalan dengan lancar, dan mungkin sampai saat ini ada yang bagian-bagian terakhir pemimpin negara baru terbang meninggalkan negeri ini, ya, sebagian kemarin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita doakan agar beliau-beliau semua juga sampai di negerinya masing-masing tiba dengan selamat. Itulah doa kita orang percaya, orang beriman, anak-anak Allah,
Tidak ada niat doa yang buruk tentunya, karena Tuhan meminta kita memberkati. Dan dengan demikian kita juga bersyukur untuk kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi, wakil, dan tentu semua pembantu-pembantunya dari seluruh elemen pemerintahan yang ada di negeri ini, ya, menyiapkan semuanya. Dan puji Tuhan, Tuhan kiranya menyempurnakan apa yang dilakukan semua oleh segenap bangsa kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau untuk peristiwa yang demikian aja dipersiapkan, ya, bagaimana pengawasan wilayah itu bisa, ya, sedemikian cermatnya. Nah, hidupnya manusia itu sebetulnya baik orang berdosa, orang baik, anak Allah, tidak lepas dari kontrol, ya, pemandangannya Tuhan. Nah, ini yang perlu dipahami ketika kita orang beriman, memahami hal yang seperti ini, tidak lain dan bukan adalah supaya kita sadar, wah, dikontrol Tuhan, kita diperhatikan Tuhan. Ya, tentu kita cara menyikapinya tidak harus sama seperti anak sekolah minggu, ya. Awas, hati-hati ya, tanganmu, hati-hati kakimu, hati-hati mulutmu, karena mata Tuhan mengamati, ada dalam nyanyian, ya. Nah, kita akan melihat hari ini sebetulnya secara komprehensif apa yang dimaksud Tuhan, mata penglihatannya tertuju pada kita. Kita buka Alkitab kita 2 Tawarik 16, ya. 2 Tawarik 16 ayat 9. Saya silakan Ibu Diaken Rihadi untuk membaca ayat-ayat ini. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Semua katakan amin. Walau di sini biasanya orang membuat satu nats Alkitab, kalau seperti ini satu ayat terdiri dari 2 bagian, itu biasa dipenggal dengan kalimat umpamanya 2 Tawarik pasal 16 ayat 9a begitu. Tapi saya tidak suka demikian, ya. Kita akan melihat bahwa penggalan itu walaupun masuk pada satu pokok arah yang tidak sama, tapi tentu berkait. Nah, coba saya akan perhatikan bagian pertama, ya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi di sini mata Tuhan itu mengontrol kita, melihat, menjelajah seluruh bumi. Kalau CCTV aja itu ya secanggih-canggihnya ya segitunya gitu, ya kan. Mungkin kalau wah ini urusannya satelit Pak gitu ya, satelit buatan manusia. Tapi kalau ini dikatakan mata Tuhan memberikan perhatian, menjelajah seluruh bumi, artinya apa? Tidak ada satu makhluk pun yang terkecil bahkan, ya, di dalam kehidupan ini yang lepas dari pemandangan Dia, lebih-lebih manusia. Dan ini khususnya buat manusia. Kenapa? Karena istimewa kan? Nah, tidak dibahas sekarang. Manusia diciptakan secara khusus. Nah, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan, manusia yang mengemban berkat kekekalan, dari ketidakkekekalan sampai kekekalan. Ya, itulah manusia. Kenapa? Di dalamnya ada Roh Allah. Makhluk lain tidak. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya jiwa manusia nanti masih harus melanjutkan perjalanan setelah selesai kehidupan di dalam dunia nyata. Dan masih masuk dalam dunia roh. Dunia, ya, keabadian. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan. Karena tidak ada batas waktu. Yaitu untuk jiwa kita ketika tinggalkan tubuh, udah masuk ke sana sedemikian rupa. Nah, jadi saudara-saudara, ternyata di sini mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Jadi ternyata konotasinya ini positif. Di sini Tuhan ingin menunjukkan kebaikannya buat kita semua. Maka orang yang bersungguh-sungguh sama Dia, kayak doanya Pak Hadi tadi, ya, dengar-dengaran suara Tuhan, bersungguh-sungguh sama Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, tidak ada barang tidak kuat
walaupun jalan hidup yang kita hadapi itu bukan hal yang mudah. Ini kan firman. Coba yang percaya katakan amin. Angkat tangan saudara. Iya kan? Hari ini saudara yang merasa aduh payah aku. Aku berat beban. Aku rasanya tidak mampu lagi. Dengar baik-baik, ini firman Tuhan buat saya dan saudara. Ya, ada sebuah nyanyian agak lama ya, sepotong saya ingat. Apakah kau payah? Ini yang baca ayat tahu itu nyanyiannya Buryadi itu ya kan, Buryadi. Nah itu apakah kau payah? Ya. Nah, saudara, kenapa anak Tuhan kok bisa payah, Pak? Bisa. Orang Kristen bisa payah, Pak. Kepayahan, Pak. Merasa jalan dan tidak mampu lagi. Bisa. Ketika dia tidak bersungguh-sungguh. Loh Pak, kami ini sekarang bersungguh-sungguh Pak. Tapi kok kami tidak ada kekuatan, tidak ada daya. Kan sekarang. Masalahnya, saudaraku dikasih Tuhan, kemarin-kemarin kalau enggak, karena mikir kita lancar semua, enggak ada masalah, enggak ada pergumulan, ekonomi oke-oke saja, orang tua berpikir anak nurut, ya kan? Nah, di tengah kehidupan keluarga anak-anak mikir semua anaknya atau orang tuanya juga baik-baik saja. Mulai di situ tidak ada satu gairah, ya antusias untuk sungguh-sungguh. Nah itu loh masalahnya. Makanya selalu saya bilang, kayak kita ini mengucap syukur ya. Tiap kali kita ada di jam ibadah, saudaraku onsite online seperti ini ya saudara berduyun-duyun ya. Saudara begitu ya interest untuk mengikutinya. Nah ini terakumulasi. Saudaraku dikasih Tuhan. Yang lalu saya khotbahkan tentang bagaimana sosok Hizkia, iya kan? Waktu aman, dia membangun kesungguhan, saudaraku. Waktu dalam situasi tertentu, dia sudah punya reserve, persiapan, kekuatan. Gitu loh. Makanya ayat ini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap dia. Nah konteksnya ini Tuhan lewat nabinya sedang bicara kepada Raja Asa. Di dalam pasal yang sama ini, pasal 16, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14 itu menunjukkan bagaimana rapotnya dalam sekolah percaya si Raja Asa. Jatuh bangunnya, pasang surutnya. Di satu pasal itu dijelaskan. Makanya kalimat bagian akhir tadi kan kayaknya rada ya minir gitu ya. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Nah ini kita tarik. Peperangan itu sewaktu-waktu. Cuma peperangan itu kesimpulannya pasti kita menangkan ketika kita dalam posisi kuat. Nah kuatnya kita itu ketika kita terus berafiliasi, terus sinergis dengan Tuhan. Ya, tidak bisa kita itu. Ini buat orang beriman, kalau mungkin orang berpikir itu orang ateis, nggak bertuhan itu ya kayaknya lancar aja. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Di Mazmur kan ada yang kecelek kan, ungkapan awalnya. Kenapa orang fasik itu sehat, gemuk, ya kan? Tidak ada masalah di dalam hidupnya. Nah saudara-saudaraku, tetapi di penghujungnya dikasih tahu. Ketika mereka jatuh, terjerembab dan mereka tidak akan bisa bangkit lagi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam perhatian Tuhan, terima support dari Tuhan, menghadapi hal yang sama persis. Ada orang yang pakai istilah percis itu ya, it's okay dah ya. Ya, dengan yang dialami oleh orang ateis umpamanya. Tapi bedanya apa? Endingnya. Sampai kepada kesimpulan bahwa kita tidak akan pernah bisa jalan dengan kekuatan sendiri dulu. Kenapa? Karena kita sekarang udah ngerti ya. Kalau kita ini ada dalam perhatian Tuhan, kita berpegangan dengan tangan kuasa Tuhan. Ya, musuh sekeliling kita, kuasa gelap, setan iblis, ya dia cuma muter-muter aja, dia cari, bahasa Jawanya cari limpenya itu, cari apa ya?
saat dimana orang beriman jadi bodoh. Kebodohan awal adalah ketika merasa seperti tidak butuh Tuhan. Hati-hati loh. Munculnya tidak butuh Tuhan. Baik hamba Tuhan, baik pebisnis, baik pejabat, baik siapapun Anda. Ya kan? Ketika nganggap semuanya lancar. Semuanya beres. Kita lalai doa umpamanya. Kita masih, datang Pak, ini kami ikut ibadah. Bagus, ini salah satunya. Tetapi jangan berhenti kan. Hari-harimu, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, beri makan rohmu, jiwamu dari firman. Baca Alkitab kita. Nah seperti itu ya. Jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Dikatakan engkau telah berlaku bodoh, ini ya Raja Asa ya. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Di 10 saya rilis. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, nabi, hamba Tuhan, pendeta itu pelihat ya zaman dulu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara sebab memang ia sangat marah terhadap dia, nabi ya. Karena perkara itu, pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nah, orang kalau sudah perilakunya aneh-aneh, cara berpikirnya sudah ya nggak karuan. Bisa dipastikan ini udah jauh dari Tuhan gitu. Masih ke gereja itu Pak, sorry ya, ini kalau dalam urusan ini bukan jaminan. Ya kan? Motivasinya kan masih macam-macam itu. Orang ya beribadah bahkan melayani kayak saya, ya kan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan masih perlu pengudusan yang tahu kita sendiri itu loh. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kok aneh-aneh gitu. Pak itu mungkin gangguan jiwa Pak, orang bawaannya rada aneh, suka benci orang lain, gak seneng sini sana umpamanya. Ya bisa saja, tapi kalau masih dalam alam kesadaran, kita mau belajar. Gak usah ngomong gangguan jiwa, ketika kita membuat pembiaran, ya, membuat pembiaran terhadap cara berpikir kita, sikap kita, emosi kita, ya kita tidak latih. Maaf ya, jadinya liar. Dan itu bisa loh, menghinggapi orang Kristen yang nampak aktif. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk kita belajar lewat ini tidak bermaksud untuk saling serang, saling sikat, enggak ada ya maksud begitu. Tetapi ayo mungkin ini ada di posisi kita sebagai suami, istri, orang tua ya atau anak, saudara-saudaraku, atasan ya, pemimpin atau yang dipimpin umpamanya. Saudara-saudaraku dikasih itu latihan. Makanya Yesus bilang kan, barang siapa mau ikut aku harus menyangkal dirinya dan apa? Memikul salib. Itu bicara apa? Penguasaan diri. Makanya Tuhan memberikan rohnya, Roh Kudus di dalam kita. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Itu buah-buah roh. Kalau enggak, kita akan menuai banyak masalah. Benar. Di kerjaan bermasalah, di interaksi masyarakat bermasalah, di keluarga bermasalah. Nah, saudara, kalau seperti itu hidup gimana? Apa damai? Ada damai? Rasanya enggak. Enggak bahagia. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi waktu diingatkan oleh hamba Tuhan, Raja Asa marah karena ya ini tadi pengaruh kekuasaan yang dia miliki. Pendetanya dimasukin penjara, iya kan? Dan orang-orang lain ya diperlakukan yang sedemikian. Ayat 11, sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah di sini. Tabib itu kalau sekarang ya dokter. Ya. Salahkah? Enggak. Tapi yang salah karena tidak minta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa? Lagi enggak berdamai. Ya, lagi enggak berdamai dengan Tuhan. Nah itu adalah suatu kebodohan. 13, kemudian Asa mendapat berhentian bersama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya. Iya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba kita lihat
report waktu perjalanan ya Raja Asa itu bagus. Ayat yang ketujuh aja. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, hamba Tuhan itu aja ya. Kepada Asa, Raja Yehuda katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Orang kalau nggak sandar Tuhan, rezekinya merucut-merucut terus, gitu. Itu bisa juga, iya kan? Nggak sandar Tuhan, kita mulai pakai merasa cerdas semuanya. Hati-hati, kita butuh belajar untuk cerdas. Tapi kalau merasa cerdas, belum tentu cerdas. Justru ada suatu kesombongan ya. Dan orang yang demikian, ingat loh, rezeki itu murni dari Tuhan. Kita memang harus usaha. Ketika kita bersikap tidak bersandar Tuhan, ya padahal yang bawa rezeki, bawa berkat itu Tuhan kan. Nah di situ itu yang kemudian jadi masalah. Kadang ada orang, rezeki udah di depan mata Pak, breset itu. Ya itu bisa unsur pelajaran, edukasi, tapi bisa juga kita introspeksi ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Introspeksi. Sehingga berkat pertolongan Tuhan itu pastinya akan selalu tepat waktu kok. Tidak sampai kemudian parah betul-betul keadaan karut marut itu kok. Saya tidak yakin segitunya ya. Ada Pak Ayub, ya tapi endingnya kan dipulihkan. Endingnya dipulihkan. Karena dalam proses itu Ayub tetap melekat aja sama Tuhan. Sadar, ada mata Tuhan yang menjelajah bumi, memberikan perhatian dan memberikan support kekuatan orang yang bersandar Tuhan. Ayat 8 ya, masih saya lanjut. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah, jadi ada pengalaman seperti itu, telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Nah, ini loh saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Ayo intinya pada bagian pertama ini kita bersandar kepada Tuhan. Bersungguh-sungguh itu bersandar. Sudah Pak, kembali diingatkan, disegarkan lagi. Rasa persandaran kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus Allah yang ajaib dan dahsyat itu saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Kalau kita sadar akan suplai kekuatan bagi yang bersungguh-sungguh. Berarti akumulasi dari kesungguhan kita itu ibarat tabur. Saatnya akan ada tuaian. Ya, berharap Tuhan, ya berkat, rezeki, pertolongan, selalu kuat. Nggak kuat. Nggak ada sampai, waduh sudah habis-habisan. Nggak ada. Ya faktanya saya 40 sekian tahun ikut Yesus Tuhan. Saudara juga kan? Benar enggak saya mau tanya ini? Benar saudara ngalami pertolongan demi pertolongan Tuhan? Iya, angkat jempol saudara kalau iya, puji Tuhan. Ya. Semua saya lihat ini. Yang nampak kamera semua. Ya, ngalami. Ya kita jujur memang apa yang kita hadapi dalam perjalanan baik. Ada beberapa orang muda di sini, remaja, cucu-cucuku, ya toh. Termasuk ini ada cucuku Kalista Narwastu di Semarang ya. Kamu setia Tuhan terus. Kita semua yang sepuh-sepuh, yang lanjut usia, yang senior. Saya ngalami kok dalam hidup ini. Kalau ternyata Tuhan ingkar janji, Tuhan tidak seperti yang diomong di firman-Nya, ya saya sudah hewes-hewes bablas anginnya. Iya kan? Tidak mungkin saya jadi mengabdi Tuhan sampai hari ini, saudaraku. Padahal banyak langkah yang ya rada nyentrik ketika saya mengambil keputusan kembali ke tempat asal saya itu nyentrik. Saya nggak bilang ekstrim, enggak ya, nanti bisa ditanggapi lain, nyentrik aja. Beberapa tenaga pengajar, guru, ya, dosen yang ini ngomong, kamu gak mungkin. Tempat itu Om tahu gitu loh ya. Itu salah satu pengajar sudah wafat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Bahkan umpamanya saja ada salah satu anak didik saya. Kan belasan orang yang saya kirim ke seminari, sekolah Alkitab, sekolah teologi. Yang jadi hamba Tuhan.
Berapa orang sungguh-sungguh ya terus melayani. Berapa orang dari kota kami akhirnya hijrah ya ke tempat lain. Hari ini ada berita surgawi ya, Pendeta Andreas Sutrisno ya, adik didikan saya, beliau berpulang ya hari ini. Kalau tidak salah ya di posisinya di Makassar ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ya itu salah satunya. Saya terpanggil untuk melaksanakan tugas di waktu itu, ya rada nyentrik itu tadi. Bayangkan, belum ikut Yesus, ditangkap Yesus, dididik Tuhan Yesus, dipersiapkan, kembali lagi di tengah-tengah seluruh keluarga besar yang notabene belum beriman sama dengan saya. Itu nyentrik itu. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Tapi faktanya sampai hari ini pun, ya saudaraku ini kasih Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan, saya boleh ya pakai istilah mengangkat kami. Loh iya dong, kalau saya memberikan testimoni ya secara personal saya ngalami bagaimana masa lalu saya itu, ibaratnya sudah seperti sampah. Tapi Tuhan pungut. Karena kelakuan saya dari masa muda saya sudah gak karu-karuan. Ini Tuhan. Ya saya gak perlu perpanjang. Inilah Tuhan berkarya gitu loh. Dan saya yakin ini berlaku buat setiap keluargaku. Wong yang ya saya dampingi pelayanan ada yang sudah 40 tahun ya kan. Bersama-sama dengan saya. Dari sama-sama remajanya barangkali. Sampai sekarang ini tambah remaja lagi. Iya kan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus. Iya. Nah ini kalau bukan Tuhan menggenapi janjinya itu gak mungkin itu ya. Kayak Asa itu kan diomong. Ketika kamu bersandar Tuhan, musuhmu itu lebih besar jumlahnya. Tantanganmu lebih berat. Tapi kamu bisa menyelesaikan gitu loh. Kuncinya ya sandar Tuhan. Bersungguh-sungguh itu bersandar Tuhan. Makanya Tuhan mengawasi itu bukan curiga dengan kita. Enggak. Bapak itu kan enggak gitu saudaraku. Ketika memberikan pelatihan kita, didik kayak orang Afrika itu katanya ya. Untuk memasuki masa dianggap dewasa itu harus ada satu ritual gitu kan. Diikat di sebuah pohon besar di tengah hutan belantara gitu ya. Yang begitu malam tiba auman predator macam-macam itu membuat ngeri gitu. Akhirnya ada dalam kisah itu begitu diikat si anak muda itu teriak-teriak sepanjang malam ketika mendengar suara binatang-binatang buas di sekelilingnya. Tapi terhenyak ketika tentu semalam gak bisa tidur kan, tegang, sepaneng, serem ya. Tapi waktu matahari mulai terbit di ufuk timur gitu, gak taunya di balik pohon yang hanya jarak berapa meter, ada ayahnya yang siap dengan senjatanya. Yang sepanjang malam itu ternyata mengamati keberadaan anaknya. Jangan sampai diganggu oleh predator apapun. Dan ketika ayahnya senyum, si anak itu ya sontak jadi tersipu malu. Seolah dia berkata, kalau toh aku tahu sepanjang malam ayahku ada di situ, ngapain aku teriak-teriak kayak orang gila? Ya, itulah yang sering kali kita lakukan. Kenapa? Kita lupa ada mata Tuhan yang siap memberikan support. Kalau toh hari ini saudara ada di titik nadir sekalipun, misalnya merasa, aduh Pak, ini saya di persimpangan jalan. Saya mau katakan, kalau surga belum butuh engkau, ya pasti Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Bahkan kesembuhan, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau ini kaitannya dengan penyakit. Ya, ada memang jenis-jenis yang kita harus hadapi, kayaknya berkepanjangan, karena Tuhan udah ngukur. Ya, tingkat kemampuan spiritual saudara itu begitu hebatnya. Sehingga Tuhan izinkan itu untuk apa? Tanpa sadar jadi berkat loh bagi sekeliling kita. Loh orang itu kok tahan ya, daya tahannya hebat ya. Ngadepi hal yang demikian, tetap senyum, tetap ibadah, tetap memuliakan Tuhan, tetap melayani dengan kasih terhadap keluarga yang harus dilayani umpamanya. Wah itu
menanamkan prinsip yang begitu kuat buat sekelilingnya, anak-anaknya, buat orang yang mengenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu melebihi sekedar khotbah tanpa kasih. Ya, saya mesti ngomong apa adanya. Puji Tuhan. Mazmur 42, silakan Bu Riyadi, ayat 2 sampai 6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus akan Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin, haleluya, luar biasa. Saya kembali ke ayat 4, saya perhatikan di situ. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Kenapa? Beban berat, ada pressure dalam kehidupan, ada masalah yang nampak belum selesai. Tak kunjung ya datang, jalan keluarnya sepertinya seperti itu, ya kan? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, seolah-olah ya sempit kesempatan yang diperoleh. Tetapi apa? Sikap seorang pemazmur ini dikatakan ya, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Tidak ada jalan balik. Kalau saya dan saudara sebagai orang beriman sadar ini prinsip yang harus dijalani. Aku terus bersungguh-sungguh. Walau hidup tidak mudah, ada yang Anda menghadapi gangguan secara ekonomi, apa mungkin saja. Nah, ini dunia, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ya, maju di tengah rintangan, hambatan, kesulitan. Tidak ada berpikir untuk undur dari Tuhan. Nah ini yang saya katakan orang yang gini dekat mujizat. Contohnya apa, saudaraku? Ketika Petrus jalan di atas air, ada kebimbangan. Ya, tapi kan jalannya menuju Tuhan dia. Karena dia jalan menuju Tuhan. Semakin dekat dengan pertolongan Tuhan, dalam arti apa? Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk terulur terhadap seorang Simon Petrus. Dan tidak terjadi celaka. Makanya kalau saya dan saudara ya di dalam kehidupan ini sadar terus sikap yang sedemikian yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Saudaraku, tidak ada jalan balik, nggak ada balik kucing istilahnya ya. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Nah ini, lihat. Sungguh-sungguh tuh ya ini. Melangkah ke rumah Allah, sungguh-sungguh sandar Tuhan. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jangan mau terbelakang. Di dalam kita mengiring Tuhan. Pak, tapi suami saya ini kurang menjadi teladan, Pak. Doakan. Kalau memang begitu, istri yang semangat, gairah di dalam layani. Saya suami ini kurang dapat dukungan Pak dari istri untuk saya bersungguh-sungguh. Doakan istri dan gairah, antusias suami di dalam bersungguh kepada Tuhan. Jangan sampai kendor. Ingat itu. Ada beberapa orang, Pak, saya itu kan sebetulnya ya ikut Tuhan tuh baru di pertengahan Pak. Yang duluan tuh si Anu ini Pak. Tapi kenapa si Anu ini kok justru tidak memberikan semangat, teladan buat saya. Saya selalu katakan, teladan kita yang utama Tuhan Yesus. Teladan yang lain tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tentu saya sebagai hamba Tuhan tidak boleh apatis. Terus kemudian lihat itu, ya saya harus ya membangun kehidupan ini. Makanya ketika khotbah saya tidak beban. Kenapa? Bukan persiapan khotbahnya. Tetapi di setiap detak jantung saya. Ya, kehidupan ini selalu
membangun satu hubungan untuk bersandar pada Tuhan dalam semua keadaan. Dari semua kekurangan yang ada pada diri saya, anak-anak saya melihat bagaimana cara saya menata semangat hidup dalam beriman. Saudaraku ini kasih Tuhan. Karena iman itu tidak tergantung dari perasaan. Roh Kudus itu bukan roh perasaan, bukan juga roh rasio. Artinya apa? Semua andalannya ini dengan pikiran, dengan kemampuan. Ya, untuk ilmu pengetahuan itu pengeterapannya di dalam kita mengerjakan satu pekerjaan. Tetapi hal yang sangat mendasar, menjadi fondasi kehidupan kita, jangan sampai kita mengandalkan Roh Kudus itu kan memberikan rasa-rasa. Oh enggak, rasa-rasa itu larutan ya, penyegar saudaraku. Itu pakai rasa-rasa. Ya, tapi kalau Roh Kudus itu bukan roh rasa-rasa. Oh rasanya begini. Ya tidak begitu dong ya. Atau Roh Kudus tuh roh rasio gitu. Ya, kalau orang mengandalkan rasio yang masih mentah, tidak tunduk kepada ya firman Yesus, jangan-jangan bisa jadi ateis. Coba saya akan tunjukkan 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. Kaitannya apa ini? Roh Kudus itu memberikan apa? Itu ya kan nanti kelihatan. Itu salah satu karunia Roh Kudus. Silakan Bu Rihadi. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya, dan bla bla bla. Kan ada 9 kan karunia kan. Nah ini salah satunya. Roh, ini Roh Kudus, Roh Allah gitu loh ya. Yang mengeksplor dirinya, kan kita dipenuhi roh. Jadi roh yang ada di dalam kita mengeksplor kekuasaannya, keajaibannya. Di dalam memberikan iman kepada kita. Untuk apa? Membawa kita berjalan dalam kebenaran. Gitu loh. Makanya orang yang berjalan maju ke rumah Allah, mendekat kepada Allah, itu artinya juga adalah orang yang bersandar kepada kebenaran. Karena Roh Kudus memberikan iman kepada kita untuk mengenal dan mengalami kuasa kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, dan dari mana kita bisa mengalami ya kuasa kebenaran itu? Ya ketika kita terus menjalin hubungan ya dengan Tuhan, bersungguh-sungguh sadar mata Tuhan menjelajah. Ada di tempat tidurku, ada di tempat kerjaku, ada di tempat aktivitasku. Nah, jadi saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Sebab kalau enggak nanti peristiwa Taman Eden itu akan membuat kita kebleset. Coba ini contohnya, catatan saya ada di Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ingat dalam hal ini ya, iblis itu memainkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, firman, kebenaran itu dibolak-balik. Makanya kalau sampai orang Kristen tidak ada kekentalan hubungan dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, ya, firman yang tertulis itu di dalam Alkitab untuk kita belajar seperti malam hari ini, saudaraku ini kasih Tuhan, akan mudah dibuat bodoh oleh setan, dibolak-balik. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dibalik kan, padahal Tuhan bilang, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Kecuali yang satu itu. Ya kan? Nah saudaraku, iblis memutar balik. Ya saudaraku yang dikasih itu kan, makanya hati-hati. Kalau orang Kristen tidak ada kekentalan dengan firman, hamba Tuhan tidak suka ngajar firman, umpamanya. Ya boleh rapat ya. Gereja tertentu itu senangnya ada yang rapat tiap minggu, ada berapa kali rapat ya. Gimana Pak? Ya sah-sah saja lah, itu memang di sana. Tapi kalau kami, ya kita, ya saudaraku yang dikasih Tuhan,
Nggak usah sering rapat gitu kan. Kecuali hal yang penting. Tadi malam rapat ya sampai 3 jam barangkali ya. Bersama dengan Evangelis Rizky, Evangelis Roni ya. Tim yang memandegani pembangunan ya. Untuk melangkah, mengeksekusi proses erection ya. Pendirian pilar-pilar baja itu. Nah, saudara ada proses negosiasi dan sebagainya ya. Saya terima laporan dan saya mendoakan saja. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yuk berkolaborasi ya para hamba Tuhan ini dengan tim yang ada. Saudara-saudara, ya waktu-waktu tertentu aja, kalau enggak bimbingan untuk persiapan pelayanan, ya tutor, ya kan. Tapi untuk rapat tiap saat, 1 minggu berapa kali, lebih baik belajar firman kayak gini. Ya, semakin kita mengerti dan akan mengalami kuasa firman itu, nggak akan ditipu oleh setan. Saudaraku ini kasih Yesus. Nah yang ketipu tadi siapa? Raja Asa juga ketipu. Mengulang lagi nenek kakek buyutnya, iya kan? Nah, wong sandar Tuhan itu enak kok. Kalau saya dan saudara bersungguh-sungguh sandar, yakin perkataan Tuhan itu. Enak, hidup ini benar. Bukan tanpa masalah, masih kita ngalami hal yang sama dengan semua penduduk bumi. Tetapi bedanya ada kekuatan, ada pertolongan, dan ada campur tangan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ. Nggak akan terus kemudian kita ya kebablasan, jadi nggak karuan. Nggak akan. Ya, mungkin hari ini sudah sedang menghadapi pergumulan, Pak, kami menghadapi pergumulan ini, beban buat moral saya Pak, secara ini. Saya bilang, ya, tapi ingat, bersungguh saja sama Tuhan. Tuhan, kalau kita sandari, Dia senang. Dan Tuhan memberikan janji, orang yang berharap Tuhan tidak akan dipermalukan. Yang percaya katakan amin semua. Ya, nanti untuk menolong kita kadang-kadang Tuhan berimprovisasi. Moga-moga saudara ngerti yang saya maksud ya. Kadang Tuhan berimprovisasi. Sesaat mengizinkan situasi tertentu yang membuat kita kayak bahasa Jawanya delek-delek ini ya. Tapi tiba-tiba improvisasinya Tuhan dinyatakan. Ini loh maksudku begini loh. Kita jadi, oh gitu ya Tuhan. Oh terima kasih ya Tuhan. Nah itu pastinya bukan di depan, di belakang, ya di kemudian hari. Saudaraku ini kasih Tuhan. Orang yang bersandar Tuhan tidak akan mengalami, ya orang akan mengalami suatu kekecewaan itu di kemudian hari. Orang yang bersandar Tuhan tidak. Di kemudian harinya justru, oh gitu ya Tuhan ya. Oh tiba no gini ya Tuhan ya. Nah, gitu loh saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, saya percaya itu. Saya di dalam kehidupan mengalami 40 sekian tahun tentunya. Di samping jadi Kristen saya mengabdi kepada Tuhan. Dan faktanya begitu, makanya saya tidak khawatir. Ketika Tuhan memberikan inspirasi, tuntunan, hikmat untuk lakukan pekerjaan ini. Proyek ini, iya kan? KKR pengucapan syukur yang lalu itu kan persiapannya simpel saudaraku. Nggak ada 1 bulan. Ya berapa minggu begitu. Ya memang seluruh tim pastori ya belajar dari gaya kerja saya rada kepontal-pontal, saya paham itu dan saya sangat menghargai dan saya juga ingin menyampaikan kepada mereka bahwa ya ini memang perlatihan yang harus dihadapi karena ke depan di masa yang akan datang ini segala sesuatu itu kadang percepatannya itu sulit ya untuk dimengerti begitu saja. Tetapi itu yang terjadi. Kita juga harus bergerak hal-hal yang kalau saya berpikir hal yang positif, ini memuliakan Tuhan, ini akan jadi berkat, ya langsung bertindak. Itu kalau saya demikian, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, ada waktunya melangkah begitu. Itu Yosua tidak akan menyeberangkan orang ke seberang Yordan, ya. Kalau imam-imam tidak taat instruksi dari Yosua. Karena beda, tidak sama waktu Musa mimpin Israel nyebrang Kolsom. Kering dulu baru mereka jalan. Yordan itu tidak demikian. Airnya masih ada. Dan imam itu bawa tabut harus nyemplungkan kakinya dulu
Dan anehnya kalau Tuhan mengerjakan sesuatu ini improvisasi Tuhan itu. Begitu nyemplung ya, tidak lebih tinggi dari mata kaki ya kalau tidak salah. Terus sepanjang jalan itu padahal ya berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun, ya sungai itu dalam, tidak dangkal seperti yang sekarang. Kalau sekarang ini saudara sedang berkunjung ke sana, ya sudah terjadi penyempitan dan pendangkalan dan itu wajar ya saudaraku. Zaman dulu tidak segitunya. Dan para hamba Tuhan itu harus mempercayai ini Roh Allah bicara, memberi iman dan ini kebenaran. Kalau iman itu Tuhan yang ngomong kebenaran. Ya kan? Makanya Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, ikuti apa? Firman. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu menjejakkan kakinya di dalam sungai Yordan. Ya, segitunya aja. Orang Israel di belakang semua ikut. Makanya kami hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Harus terus berlatih dalam beriman dalam hal ini. Hari ini tadi saya harus mengeksekusi sesuatu. Saya tunjukkan kepada putri saya kebetulan yang juga sekaligus nangani hal ini. Saya tunjukkan ini. Dia kaget. Loh Pak, segitu Pak, ini Pak. Cuma segitu. Tidak masalah. Eksekusi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Pokok bukan untuk kepentingan diri. Bukan untuk kepentingan apalagi hal yang salah ya. Untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan, mendatangkan berkat. Ya, saudaraku, saya sudah nikmati pembuktian Tuhan ya, pembuktian Tuhan. Ya, sehingga sampai hari ini saya dapat meyakinkan semua para junior untuk sandar aja Tuhan. Yakin aja sama Tuhan. Pokok jalan kita bener, jok neko-neko, jok gak sing aneh-aneh. Ya, kalau kita buat banyak persoalan sendiri itu nanti banyak klarifikasi, gak pernah beres. Kayak para imam itu tiap kali kan menghadap Tuhan mesti bawa korban pengampunan dosa bagi dirinya sendiri dulu, baru kemudian untuk umat. Itu perjanjian lama kalau saudara lihat itu. Nah begitu juga kalau kita masih disibukkan terus dengan rekonsiliasi, minta ampun lagi, karena banyak salah lagi, apalagi salah yang sama lagi. Waduh, remedi terus. Kalau sampai nanti jengkel ya bisa DO ya saudaraku, ini kasih Tuhan ya, hati-hati kalau sampai di DO sama Tuhan ya. Tapi jangan ya, jangan. Saya berharap jangan ada yang di drop out oleh Tuhan ya. Tolong dengar baik-baik. Kalau mau rezekinya berkesinambungan, hidup saudara bersama keluarga bahagia, jangan neko-neko ya. Ya, boleh saudara nyepelekan siapa yang sedang bicara ngomong ini ya, hamba Tuhan ngomongnya ini. Iya, harus saya sampaikan. Tapi saya sangat berharap jangan saudara ya mencemooh Tuhan ya, jangan sampai mengulang asa ya. Jangan saudaraku. Sehingga dengan demikian apa? Apa yang dijanjikan Tuhan ya, seperti kepada Asa, persoalan gede, persoalan berat yang hari-hari ini saudara hadapi, nanti akan dibalik oleh Tuhan dengan kuasanya menjadi sesuatu yang membuat saudara dan saya bisa tercengang. Waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Wah Tuhan itu enggak sulit ya mengatur ke hari kinian kita dan ke hari esokan kita sampai anak keturunan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya. Puji Tuhan, saudara-saudara. Itu sebabnya semakin kental dengan firman Allah. Langsung kita ambil 2 Timotius pasal 3, Bu Riyadi. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo kita buka, saudaraku. Paulus menulis kepada muridnya. Iya, puji Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin, haleluya. Ini seiring dengan kerja kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Ya, memberikan iman, memberikan kebenaran. Bukan perasaan lo ya. Kalau wah, rasanya gini, ya. Hal rohani terus dikaitkan dengan rasa, nanti bisa kecelik, ya. Apalagi juga kalau sudah ngandalkan ini, aku ini dasar pengalamanku, keilmuanku, ya boleh untuk pengeterapan berkait dengan disiplin ilmu kita. Tetapi ya, sesuatu yang sangat basic. Jangan lupa kita menundukkan ya rasio kita kepada otoritas firman Allah, kebenaran. Siapa dia? Tuhan Yesus.
Ya, saudara-saudaraku, kadang kita berpikir seperti ini, kita membuat satu, kita resumekan begitu, ya kan? Kita simpulkan demikian. Wah, ini konklusinya demikian. Bisa saja meleset. Saudaraku ini kasih Tuhan. Kadang kalau Tuhan mau berimprovisasi, bisa meleset ya. Untuk apa? Kemudian menyadarkan kita. Jangan pakai taktik, apalagi taktik yang salah. Contohnya siapa? Saudaraku, Raja Ahab, ya kan? Saya masih ingat besanan sama Raja Yosafat. Mau main akal-akalan dia. Orang kalau jahat, pikirannya aneh, jauh dari Tuhan. Coba, besanya sendiri nih mau dikorbankan, dijual. Coba gitu ya. Lebih jahat lagi pendetanya mau dijual. Mungkin saja. Saya berapa kali nama saya dicatut, ya toh, saudaraku. Akun saya dihack oleh orang. Saya tidak berasa apa-apa. Berapa kali orang Jakarta, orang lain tempat, Pak, apa betul Bapak jual beli ini, jadi ini Pak, maklar mobil gitu. Enggak itu? Ya, saya mobil dikasih kok gitu. Ya saudaraku, yang saya pakai ini dikasih. Udah saya pakai berapa tahun ini? Ya 14 tahun ya. Puji Tuhan, masih enak, masih bisa ngelinding saudaraku. Rodanya masih bunder. Iya, gitu. Ada lagi, oh ini anu Pak, Bapak namanya dicatat. Ya, sekarang sudah klarifikasikan, sudah jelaskan. Enggak, bukan saya gitu. Ya, saudaraku dikasih, itu kan sama dengan saya dijual. Iya kan, dijual. Enggak apa-apa ya. Semakin sering ditawarkan, mahal harganya. Gitu loh, saudara-saudara. Jadi enggak usah baperan ya. Berapa kali loh gitu, Pendeta Yusak itu pernah, Om, ini ada begini Om. Ya enggak apa-apa, itu aja. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Yesus. Ini kelakuannya Ahab. Ya. Coba Ahab bilang sama mertua besannya kan, Yosafat, "Yuk perang yuk." Ya, kamu pakai baju anu ya, Yosafat pakaian raja ya. Aku pakai pakaian ya nyamar gitu loh. Kan ini kurang ajar gitu loh ya. Tahu bahwa musuhnya itu kalau perang yang diincar rajanya. Tapi kita lihat itu dalam peristiwa itu. Ya, Raja Yosafat yang pakai pakaian raja itu sudah dikepung, ya siap diunuskan tombak, panah, pedang, udah siap, jros gitu ya. Alkitab memberitahu, maka Yosafat berteriak. Gak disebutkan teriakannya apa itu, ya kan? Kontennya apa? Tapi saya yakini mesti berteriak, Tuhan tolong saya. Itu orang yang sudah siap menghunuskan senjatanya itu, dia menarik diri, pergi meninggalkan. Oh bukan, ini bukan Ahab. Ya, si Ahab sendiri lagi asik di tempat yang lain. Ada prajurit musuhnya itu biasa aja. Mana ngawur, ya ngawur aja itu. Tahu-tahu jelek, itu persis kena di dadanya Ahab. Ya, sekarat dan tidak lama kemudian dia mati. Darahnya berkececeran di kereta perangnya. Satu waktu dicuci kereta perang itu di sebuah tempat bilik air begitu. Anjing-anjing menjilati darah, bekas darah dari Raja Ahab. Ternyata sebelumnya Nabi sudah mengingatkan. Karena kamu keras kepala, kamu melawan Allah, kamu jahat. Bakalnya kamu mati dengan cara yang mengenaskan. Dan darahmu akan dijilati anjing. Coba. Ngeri ya kalau kita belajar kebenaran Alkitab. Untuk apa? Kita waspada, berjaga, hidup ini jangan yang aneh-aneh. Ya, orang bisa salah, kita masih bisa keliru. Kita kadang masih berbuat sesuatu hal yang mungkin buat Tuhan ya sedih sesaat, tapi jangan terus berlarut-larut. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, sama-sama kita mau belajar berbenah di dalam kehidupan ini. Iya, caranya gimana? Firman Tuhan. Ya, berguna untuk mengajar, membenahi kehidupan kita. Makanya jalan maju di tengah kepadatan manusia. Manusia itu gerudak-geruduk tidak jelas. Tetapi walaupun jiwaku gundah gulana tadi katakan, ya kan? Oleh Mazmur, tapi di tengah kepadatan manusia aku berjalan maju. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata noleh kiri kanan. Ya, kepada Yosua Tuhan berfirman, ya, arahkanlah pandangmu, jangan ya memandang ke kiri dan ke kanan, dan kalungkanlah firman itu pada loh hatimu.
Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya percaya pada PA malam hari ini pasti mendatangkan berkat buat setiap kita. Yang kita sadari ada mata Tuhan yang penuh kasih. Yang siap memberikan support, saudaraku, kepada kita semua. Yang siap sedia untuk apa? Memberi kekuatan baru. Hari ini, saudara yang sungguh-sungguh, terimalah kekuatan baru dari Tuhan. Nah, kita akan membanggakan Tuhan Allah kita itu di atas segala-galanya. Ayat terakhir, Mazmur 62 ayat 2 dan ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya, amin ya. Dekat Allah saja, saya dan saudara akan menikmati segala yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, lihatlah saat ini kepada setiap kami yang hadir dalam ibadah Google Meet ini Tuhan. Dimanapun kami berada, siapapun kami, yang pasti kami butuh Engkau. Kami mau memperhatikan firman dan hari ini hati kami, roh kami dibakar dengan semangat gairah yang datang dari Tuhan. Untuk tidak ada pilihan langkah yang lain kecuali kami melangkah maju ke rumah Allah untuk kami mendapatkan firman-Mu setiap hari. Dan di sana kami boleh menerima suplai kekuatan baru dari Tuhan. Tidak terkecuali saat ini setiap orang yang datang dengan membawa bebannya, mata Tuhan Maha Tahu untuk memberikan pertolongan kepada setiap kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat. Kasih, kuasa, kemurahan, anugerah Tuhan dinyatakan atas setiap orang yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dan kami disadarkan untuk kami tidak berbuat yang menyimpang, melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Dan semua itu akan menimpa diri sendiri. Tuhan, jauhkan kiranya dari setiap kami, umat tebusan-Mu, hamba-hamba-Mu terlebih. Ya Tuhan, untuk kami sekedar menoleh ke belakang betapa sakitnya, menderitanya ketika kami harus mengalami buah dari kesalahan yang kami buat. Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih, malam ini kami yakin dan percaya iblis kuasa gelap tidak akan dapat memperoleh kebodohan kami. Karena kebodohan kami ditebus oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan roh iman untuk kami sandar kepada kebenaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Yang lemah dikuatkan, yang sakit berkenan Tuhan menyembuhkan. Yang sedang berdoa untuk berbagai hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak mustahil, Tuhan berkenan mengulurkan tangan dan campur tangan. Dan terlebih Tuhan menguatkan setiap kami semua dengan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Sehingga kami berjalan tidak lelah, berlari tidak lesu. Kami bagaikan Raja Wali yang terus ada di dalam lingkup kuasa Tuhan. Sampai kami kelak tiba di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur bersama dengan seluruh tim yang ada di Pastori dan seluruh tim pelayan yang berada di tempatnya masing-masing secara online dan bersama dengan rekan-rekan sejawat kami para hamba Tuhan dimanapun Tuhan tugasi. Bila kuat kuasa pengurapan-Mu senantiasa menaungi dan menyertai kami semua. Bahkan keluarga besar kami tidak terkecuali yang paling muda sampai yang paling senior, semua ada di dalam perhatian mata Tuhan yang menjelajah sampai dimanapun setiap kami berada, dan kami terus dibawa berjalan dalam kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pembangunan tempat ibadah kami, karena ini untuk memuliakan Engkau. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan pasti memberikan sampai selesai dengan baik. Semua yang Tuhan libatkan, Tuhan pasti memberkati mereka semua. Terima kasih. Hari ini juga kami unjukkan setiap persembahan syukur, perpuluhan, dan persembahan-persembahan khusus yang umat-Mu bawa kepadamu Tuhan. Engkau mengingatnya, mencatatnya sampai kekekalan surgawi.
dengan keyakinan, rahmat berkat kemurahan-Mu senantiasa Engkau limpahkan atas setiap kami, bahkan sampai anak cucu kami terpelihara sempurna di dalam kasih Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, diusahakan, setiap pribadi, keluarga, rumah tangga diberkati oleh Tuhan, berhasil dalam kasih karunia Tuhan. Perkawinan semua dicurai dengan anggur manis dari sorga. Yang persiapan pernikahan juga Tuhan campur tangan. Yang merindukan anak Tuhan, Engkau memberikan anak yang terbaik buat setiap pasangan-pasangan. Anak-anak Tuhan yang sedang berdoa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, syafaat kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih pelaksanaan KTT G20 yang sudah berjalan dengan baik. Tuhan menyempurnakan semua. Dan Tuhan menjagai semua pemimpin negara di seluruh penjuru bumi yang mungkin masih dalam perjalanannya, penerbangannya, ada dalam topangan Tuhan. Terima kasih, anak-anak Tuhan yang berseru kepadamu, pasti Tuhan dengar doanya. Hormat, puji, kemuliaan kami naikkan bagimu ya Allah. Dan rahmat berkat-Mu pasti Tuhan turunkan atas kami dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput dan mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Ingat, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi dan perhatiannya terarah kepada kita semua. Tuhan memberkati ya.